Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita dengan membawa Pi datang untuk bertemu tetangga barunya dan pergi setelah polisi tiba. Ketika Julia akhirnya memutuskan untuk mencari teman baru, dia tidak menyangka akan memasuki salah satu hari paling menyedihkan dalam hidup orang asing itu, atau bahwa dia akan menelpon polisi. Julia Brown memiliki dua suara di kepalanya. Satu suara mendorongnya untuk duduk di rumah, percaya bahwa dia tidak cocok di antara tetangga kelas atas yang berkelas. Dan suara lainnya ingin dia keluar dan menjadi dirinya yang sembrono tanpa peduli untuk menyesuaikan diri. Hari itu dia memutuskan untuk mengejutkan dirinya sendiri dan mendengarkan suara kedua. Aku harus keluar rumah hari ini, pikirnya. Sudah 3 minggu sejak Julia dan suaminya Evan pindah ke Los Angeles. Dan sudah 3 minggu sejak Julia bersembunyi di rumah barunya yang megah. Julia tidak terbiasa dengan kemewahan seperti ini. Dia benar-benar senang dengan promosi dan kesuksesan besar suaminya. Dunia mereka berubah dengan cepat. Dengan rumah baru yang mewah, mobil perusahaan, dan banyak fasilitas yang tidak sepenuhnya dipahami Julia. Dia dan Evan telah memimpikan kehidupan baru ini. Tetapi ketika akhirnya tiba, Julia merasa sangat terintimidasi olehnya. Mulai dari lukisan abstrak di dinding hingga mode di pancurannya, dia harus banyak memahami dan belajar. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga perasaan ini dari Evan, tetapi dia mulai memperhatikan keraguannya. Sudah waktunya untuk berubah, pikir Julia sambil mengenakan celemeknya. Dia memiliki rencana yang sempurna untuk memenangkan tetangganya. Dia mungkin tidak memiliki pakaian atau kosakata kelas atas, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membuat pie blueberry yang paling menarik dan nikmat di dunia. Rencananya sederhana. Julia akan memanggang satu pie sehari dan membawanya ke salah satu tetangganya sebagai hadiah halo di sana. Rencananya mungkin agak kuno, tapi siapa yang bisa menolak pie? Wanita dari rumah cantik di seberang jalan adalah satu-satunya wajah lingkungan yang akrab bagi Julia. Wanita cantik itu akan melambaikan tangannya padanya setiap kali dia melihatnya di halaman. Anehnya, Julia merasa orang asing itu akan memahaminya dan tidak menghakiminya karena caranya yang sederhana. Julia membawa pie hangat yang baru dipanggang di satu tangan dan menyeberang jalan. Saat dia melatih senyum lembutnya dan mendekati jalan masuk, sebuah mobil berdecit melewatinya ke arah yang berlawanan. Dia khawatir dengan ini tetapi berhasil menenangkan diri dengan cepat sebelum membunyikan bel. Setelah menunggu lama, wanita itu akhirnya membuka pintu. Dia tampak sedikit gelisah, tetapi suaranya yang manis menutupinya. Ya, halo, saya tetangga baru Anda, Julia Brown. Saya pikir saya harus datang untuk menyapa. Julia berusaha untuk tidak terdengar terlalu bersemangat. Pada saat yang sama, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Dia berusaha keras untuk membalas senyuman Julia dan tidak melakukan kontak mata. Oh, dan aku juga membawakanmu kue terbaik yang pernah kamu makan dalam hidupmu. Wanita itu bergidik kembali ke kenyataan dan berkata, tentu saja, betapa tidak sopannya saya. Hai, saya Claire Maini. Pie itu terlihat lezat. Claire berusaha terdengar tulus, tapi Julia tidak bisa dibodohi. Ya, aku baru saja mengeluarkannya dari oven, yang berarti tanganku terbakar. Bisakah aku menyimpannya di suatu tempat? Claire tahu dia tidak bisa mengulur waktu lagi. Ya, tentu saja, silakan masuk. Ketika Julia memasuki rumah, dia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda sama sekali.
Dinding bertekstur halus, vas bunga di setiap sudut, dan lampu gantung lebar yang megah hampir membuat Julia terengah-engah. "Tolong tinggalkan di sini di dekat sofa," kata Claire. "Sebenarnya jika tidak apa-apa aku harus menyimpannya di sudut dapur yang hangat." Mengatakan ini, Julia mulai berjalan ke dapur. "Tidak, jangan." Claire mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Julia sudah menyadari kekacauan yang mengejutkan itu. Ada pecahan kaca dan keramik berserakan di lantai. Rak setengah terbuka, pintu mesin cuci piring pecah, dan ada penyok di lemari es. Dia juga melihat mangkok sereal plastik berwarna cerah terguling dan tumpahan susu dengan sereal di sekitarnya. Julia terkejut dan khawatir. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di sana. Mungkinkah itu terhubung ke mobil yang telah melaju? Bahkan tanpa mengetahui Claire atau ceritanya, Julia tahu tetangganya sedang dalam masalah. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Julia. Claire mencoba menghindari pertanyaan itu, tapi Julia sepertinya tidak akan melepaskannya. "Bukan apa-apa, hanya suamiku." Dia menjadi sedikit agresif setelah bertengkar. Dia menghancurkan dapur dan pergi. "Apakah kamu baik-baik saja, sayang? Ayo duduk." Julia mencoba menenangkannya. Claire jelas lebih stres daripada yang dia biarkan. "Tidak, aku harus menelponnya. Dia harus kembali. Dia tidak bisa pergi begitu saja seperti ini," katanya. Claire dengan panik menelpon suaminya berkali-kali tetapi tidak berhasil. Julia membawakannya segelas air. "Claire, bicaralah padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia pergi seolah dia tidak akan pernah kembali?" Claire sambil menangis mengatakan, "Aku tidak peduli jika dia tidak kembali, tapi kali ini dia membawa putriku bersamanya." Claire menjelaskan bahwa suaminya telah pergi sebelumnya, tetapi akhir-akhir ini dia mengancam akan meninggalkannya dan memutuskannya dari kehidupan putri mereka yang berusia 4 tahun, Marissa. "Kalau begitu, itu mengubah segalanya." Julia berdiri dan mulai memutar nomor teleponnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Claire bertanya. "Aku akan menelpon polisi. Ini berakhir sekarang." "Tidak. Jika Anda menelpon polisi, keluarga saya akan tahu." Claire mencoba menghentikannya. Julia bingung dan bertanya mengapa itu penting. "Itu tidak akan cocok. Keluargaku peduli dengan reputasi mereka. Kamu tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja di sini." Julia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Gelombang kemarahan mengalir melalui tulang punggungnya. "Tidak, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja di sini. Saya tidak mengerti bagaimana hubungan sosial berfungsi di sini. Sama seperti saya tidak mengerti seni, estetika, dan brunch. Anda dapat sangat peduli dengan reputasi dan apa yang akan dikatakan orang tua Anda ketika keselamatan gadis kecil Anda dipertanyakan. Jawab saja ini, apakah Anda ingin Marissa kembali ke rumah dengan selamat atau tidak?" Claire terkejut dengan pertanyaan Julia, tetapi tahu dia benar. Julia tidak membuang waktu 1 menit pun sebelum melaporkan kejadian itu ke polisi. Tentu saja, polisi tiba dalam waktu 20 menit dan mengambil semua informasi yang diperlukan. Malam itu, Julia tinggal di sisi Claire. Dia memberinya makan, mendengarkan dia berbicara tentang hatinya dan menghiburnya. Beberapa saat lewat tengah malam, ada ketukan di pintu. Marissa kembali ke rumah. Suaminya telah tertangkap mencoba meninggalkan kota dan akan menghabiskan malam di penjara. Julia merasa lega dan puas melihat ibu dan anak itu bersatu kembali. Dia tahu dia mungkin telah melewati batas dengan tetangga barunya, tetapi dia senang bahwa dia bisa membantunya. 2 hari kemudian, Julia terbangun oleh suara Evan. "Jules, Claire ada di sini. Dia bilang dia ingin memberimu demonstrasi makan siang." Julia tersenyum melihat selera humor teman barunya. Dia punya perasaan mereka akan menjadi teman selama bertahun-tahun yang akan datang. "Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?"
1. Jangan ragu untuk menawarkan bantuan kapanpun Anda bisa. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin membutuhkan dorongan, bimbingan, atau dukungan Anda. Dalam hal ini, Julia mengambil langkah berani untuk menawarkan sudut pandangnya yang jujur dan akhirnya menyatukan kembali seorang ibu dan anak perempuannya. 2. Persahabatan dibangun di atas niat dan tindakan yang baik, bukan menyesuaikan diri. Julia awalnya meragukan dirinya sendiri, tetapi ketika harus melakukan hal yang benar, dia menunjukkan keterbukaan dan integritas. Ini akhirnya memberinya teman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.